Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 21 Juni 2023. Kita merayakan peringatan wajib Santo Aloysius Gonzaga Biarawan. Aloysius Gonzaga mempunyai nama kecil Luigi. Ia lahir pada tanggal 9 Maret tahun 1568. Sejak berusia 7 tahun, Aloysius gemar berdoa dan mendaraskan mazmur. Di usianya yang ke-10, ia membuat keputusan untuk tidak mau menyakiti Tuhan dengan dosa-dosanya. Pada usia 12 tahun, Aloysius Gonzaga menerima komuni dari Kardinal Carolus Borromeus yang kelak diangkat juga menjadi orang kudus. Pada usia 17 tahun, Aloysius meninggalkan gelar kebangsawanannya untuk menjadi imam. Ia masuk novisiat Yesuit dan dikenal sebagai seorang yang penuh belas kasih. Suatu kali, Italia diterjang wabah penyakit pes dan kelaparan. Aloysius memberikan dirinya untuk menjadi relawan di rumah sakit, hingga akhirnya ia pun terpapar dengan penyakit menular itu. Aloysius meninggal pada usia 23 tahun di hari tubuh dan darah Kristus. Jenazahnya dimakamkan di gereja Annunziata di samping Kolose Roma, dan di kemudian hari dipindahkan ke gereja Santo Ignatius. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan ayat 18. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat atau di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi, jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saat tes wawancara di seminari, saya ditanya demikian, apa motivasimu menjadi seorang imam?
Saya tidak menjawab dengan jawaban-jawaban suci seperti mau melayani dan mengabdi Tuhan kini sampai mati. Saya mengatakan motivasi saya menjadi imam karena saya hutang budi dengan Tuhan. Saya pernah diselamatkan dari kecelakaan maut yang hampir merenggut nyawa saya. Dan menjadi imam merupakan pilihan hidup saya untuk balas budi sama Tuhan. Dari kecil saya udah diajari untuk membalas budi orang. Ini masa sama Tuhan saya nggak tahu balas budi. Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, motivasi berakar kata Latin motivare, yang berarti dorongan atau yang menggerakkan. Motivasi menjadi latar yang memberi daya untuk melakukan sesuatu. Firman Tuhan hari ini mengatakan, hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Artinya apa? Janganlah kita menjadikan laku kesalehan kita sebagai proyek cari muka untuk pamer, proyek selfie demi popularitas diri untuk dipuji orang. Hendaklah motivasi kita melakukan olah kesalehan bukan untuk dipertontonkan, melainkan sebagai ungkapan ketulusan kita karena kita sungguh merasakan dicintai dan dikasihi oleh Allah. Kata supaya dilihat berakar kata Yunani theatenai yang menjadi kata teater, ya, tempat pertunjukan atau tempat menonton. Sikap yang mempertontonkan olah kesalehan dikritik oleh Yesus dengan mengatakan, janganlah kalian seperti orang munafik. Mengapa orang munafik ini dikritik oleh Yesus? Karena orang macam ini melakukan olah kesalehan dengan maksud sekedar mendapat pujian dan sanjungan dari orang. Mereka menjadikan olah kesalehan seperti panggung drama untuk mencari popularitas dan tepuk tangan. Inilah yang dikritik oleh Yesus dengan sabda, lakukanlah semua itu secara tersembunyi dan Bapamu di tempat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, mengapa segala yang baik itu perlu dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tersembunyi? Bukankah yang baik itu perlu ditularkan dan disampaikan kepada khalayak? Memang yang baik perlu ditularkan dan disampaikan kepada khalayak. Namun maksud kita melakukan segala yang baik secara tersembunyi bukanlah untuk dipamer-pamerkan, tetapi semua itu kita lakukan sebagai ungkapan relasi kita dengan Allah. Maka pertanyaan untuk kita renungkan, apa yang menjadi motivasi kita dalam melakukan kebaikan dan olah kesalehan? Semoga motivasi kita untuk melakukan semua itu adalah karena kita sungguh merasa dikasihi dan dicintai oleh Allah. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.